Bener nggak? Ika. Lu sempat mau bunuh diri? Iya. Paniknya itu tiba-tiba datang gitu, pas lagi senang-senang kadang-kadang ini lagi panik ini. Mama tuh terlalu menyembunyikan sama keluarga gitu. Menyembunyikan dalam artian dia tidak mau terlihat sakit, dia tidak mau terlihat terbebani dengan apa yang ada saat itu gitu. Saya mohon maaf pada Allah SWT. Mohon maaf kepada ibu saya, anak dan cucu saya, anak-anak dan cucu saya, keluarga besar saya. Obrolan of the day. Oke. Thank you. Mantap. Jadi tadi kalian teman-teman udah lihat sendiri. Ini kamera kemana sih? Ke gue. Udah ngeliat bahwa ternyata ketika orang depresi, orang putus asa, bunuh diri bukanlah sebuah jalan. Kita nggak boleh, kita tidak menjunjung hal tersebut ya. Pokoknya tidak boleh kalau kalian saat ini lagi depresi, lagi putus asa, cari teman, ngobrol sama teman. Pokoknya ada solusi selain bunuh diri, pasti ada solusi. Betul sekali. Tadi kita di awal ini kita sempat lihat banyak banget selebriti kita mungkin di tahun ini yang dirundung masalah, ya kan? Jadi hari ini kita juga kehadiran satu bintang tamu yang tahun ini nih masalahnya banyak banget. Mami Nono! Mami Nunung duduk dong ya, duduk. Mama Nunung silakan, Mama Nunung boleh pilih Mama Nunung mau duduk di mana. Nah, Tambah seger. ember, sehat ya say. Alhamdulillah. Mau nanya apa lu? Ya, Mam, tadi kan kita di awal itu kan kita punya tayangan banyak sekali teman-teman yang merasa menyerah dengan kehidupannya. Yang kita tahu juga pemirsa bahwa Mami Nunung ini pekerjaannya selalu menghibur orang, bikin orang tertawa. Iya. Tapi di balik itu semua juga permasalahan Mami Nunung bertubi-tubi. Gimana Mami Nunung menyikapinya? Aku selalu bersyukur, diberi masalah pun aku bersyukur. Karena manusia hidup pasti ada masalah. Nggak mungkin jalan mulus gitu ya. Ya walaupun itu masalah kecil atau besar, selagi kita masih bisa menyikapi, menyelesaikan ya kita terima aja. Tapi kan kalau tadi Mami Nunung lihat ya, tadi nggak tahu Mami Nunung belakang lihat nggak? Ada beberapa teman kita yang sempat ngomong, gue pengen mati deh. Kalau ada silet pengen gue silet ya, tadi kan begitu kan? Amarzoni tadi ya. Amarzoni ngomong kayak gitu. Luna sempat ngomong, wah gue sih capek lah begitulah intinya. Mami Nunung sempat cerita ke saya bahkan pernah keluar dari rumah cuman bawa gas LPG doang. Tapi nggak pernah punya pikiran itu ya? Nggak pernah, alhamdulillah sih nggak pernah. Berarti Jadi menghargai hidup. iya, aku selalu menghargai hidup aku. Jadi kalau aku ada masalah apapun ya sampai detik ini aku bisa menyelesaikan. Walaupun dengan cara apapun, dengan cara sakit, dengan cara apapun aku bisa menyelesaikan. Nggak pernah nanya kenapa ke saya lagi. Nah, ya kalau nanya pasti. Ya dalam doa itu pasti aku selalu bertanya, ya Allah, aku selalu bersyukur apapun yang kau berikan pada aku gitu loh. Entah itu masalah, entah itu ujian, entah itu apa. Beri saya kekuatan, beri saya untuk bisa menyelesaikan semuanya. Saya selalu. Mami Nunung itu, maaf ya, kalau ada masalah itu mendingan cerita ke orang, apa cerita ke Bong Sabu pada waktu itu? Wow, pertanyaannya tuh. Karena kan itu salah satu pelarian kan. Mami Nunung nih waktu itu narkebes itu termasuk dari pelarian sebuah permasalahan apa enggak? Aku kena narkoba, aku tuh bener-bener plus tidak punya masalah. Rumah tanggaku baik-baik aja. Baik-baik aja. Ekonomiku baik-baik aja. Keluargaku baik-baik. Jadi tidak ada masalah. Memang kebodohan yang aku lakukan. Jadi bukan pelarian. Buat diet juga ya, Mam? Bukan. Kalau nggak salah nih, sorry nih Mami Nunung ya. Saya cuma mau lurusin. Justru kalau nggak masalah, Mami Nunung pernah cerita di podcast.
bahwa terjadi masalah itu malah setelah narkoba. Nah, Oh gitu. setelah aku pakai narkoba, justru permasalahan itu datang terus. Jadi kayak orang yang memang otak kita dirusak bener. Jadi kayak kata sumpah, jadi bermasalah dengan rumah tangga, bermasalah dengan keluarga. Ada terus tiap hari itu pasti akan ribut sama suami. Kata cerai, kata sumpah serapah, yang aduh sama nyebut-nyebut nama-nama Allah, apa itu kayak gampang aja gitu loh ya. Itulah memang pada saat aku itu kena masalah, banyak masalah pada saat aku lagi menggunakan itu. Mami Nunung sempat cerita katanya bahwa kan suami aja sampai lari ke wanita lain. Iya. Itu gara-gara narkoba. Iya, Gara-gara Bukannya makainya bareng, Mam. iya makanya bilang kalau ribut. Jadi lebih sensitif gitu. Iya sensitif bang, jadi ribut terus. Pokoknya udah mulai saling curiga. Pikiran ini udah Oh, nggak itu namanya beres. noid, Mam. Iya noid. Paranoid. Iya. Tapi Mami Nunung jadi penasaran nih, kalau misalnya nih kan ribut sama keluarga, sama suami. Terus tahu suami misalnya ada main sama perempuan lain. Ini malah pakai narkoba lagi atau enggak? Akunya, Ah. ya pakai gitu karena memang Enggak, maksudnya kan misalnya ribut nih. Ribut. Ada perempuan nih gini-gini, kesel kan? Nah, ketika kesel itu pelariannya dengan narkoba. iya narkoba lagi. Tapi kalau nyabu Masuk bukannya lagi. malah nggak Iya. bisa tidur, Mam. Mami kalau lagi stres ada pikiran, badan capek malah makin narkoba Kalau bukannya aku sih malah tidur, melek. karena aku kan masih konsumsi obat buat tidur. Karena aku memang dari awalnya memang aku punya insomnia, yang orang susah tidur. Karena ada riwayat dulu sakit kayak panik attack kayak apa. Jadi Ya. aku tuh masih konsumsi obat. Jadi Oke. kalau aku pakai, karena aku masih mikir besok bekerja, jadi aku harus tidur. Mam, terus. Ya itu, aku harus tidur karena besok aku kerja. Karena memang itu masih ada aktivitas, masih ada syuting tiap makainya hari. kan sembunyi-sembunyi. Dari anak, dari cucu sembunyi. Iya, sembunyi nggak ada yang Kamar. tahu. Iya, di kamar. Apa yang bikin orang make? Kan udah tahu nih jadi masalah. Harusnya kan bisa stop. Apa ada zat yang bikin adiksi? Kalau nggak make kenapa gitu maksudnya? Nggak kan kalau misalnya rokok Cuman itu katanya kayak- ngerileksin. Alkohol katanya bikin tenang gitu kan. Nah ini apa larinya? Bikin tenang kah? Bikin rileks? Bikin happy? Bikin seneng atau apa? Aku nggak dapet itu semua. Nggak dapet? Happy nggak dapet semua, Kalau nggak dapet- relax nggak dapet Kalau semua. nggak dapet itu semua kan nggak masuk akal. Tapi Menunung tuh make juga udah lama kan sebenarnya. Kalau Make berhenti. Masa nggak dapet itu semua? nggak dapet, ya dapetku malah hancur gitu loh. Ya buktinya rumah Kurus tanggaku enggak, sampai ya kan? aku sampai bisa cerai sama suami, aku ditalak sama suami itu yang aku dapet. Karena memang aku tiap hari minta cerai terus kayak gitu. Tapi pada saat make itu kita ngerasa seneng kah? Kita ngerasa happy? Kita ngerasa lupain Nggak masalah? ngerasain apa-apa. Jadi sama Orang aja aku kalau- membuang-buang waktu selama iya, itu jadi gitu ya. kalau malam aku juga tidur karena aku harus minum obat, Makan? harus tidur. Makan buktinya badanku juga nggak kurus. Iya, makanya Lapar orang jadi juga kayak nggak percaya kalau Mama Nunung make ya. Makan tetap aja makan. Katanya kan kalau orang make jadi kurus. Iya, buktinya dia nggak kurus. Aku nggak kurus. Jadi apa alasannya make kalau nggak ngerasa apa-apa? Lu Apa selalu ada ngomong, lingkungan juga, Mami? Kalau orang make biasanya, itu tuh kok ketemu orang yang make-make karena link belinya kan jadi tahu. Ya awalnya memang ketemu orang. gitu ya. ini kan Udah jujur aja, Mam. Iya ketemu orang gitu. Cuman ya akhirnya kan Jadi tahu link. mau ya tauling kita pakai sendiri gitu. Jadi gitu. nggak mau rame-rame gitu loh. Jadi Iya, ini nggak menjawab. Pemabuk akan bergabung dengan pemabuk. Pemake akan tergabung dengan pemake. Pemasang iklan akan tergabung dengan pemasang iklan. Seperti yang mau lewat berikut ini. Dipersilakan. OTD, obrolan of the day. Yang Instagram kan yang dilihat orang kan happy gitu kan. Apa yang bikin depresi apa? Dia tidak mau terlihat sakit, dia tidak mau terlihat terbebani dengan apa yang ada saat itu gitu. Saya simpan Ada di mana? kuncian. Ada di mana? Ada di Aku ditalak. Tapi aku nikah lagi sama Ian. Gak ada yang tahu kan. Aku nikah yang kedua lagi, yang kedua kali sama Ian. malam kadang saya merenung, saya nangis, ya Allah. Beri kekuatan saya. Masih banyak tanggung jawab saya yang harus saya selesaikan.
Tapi kalau ngelihat gini nih Mami Nunung nih, sebenarnya susah dong yang ngelucu tuh ya. Susah, karena nggak ada sekolahnya yang lucu itu. Iya kan? Iya nggak ada sekolahnya. Kalau semua kesenian apapun tuh pasti ada sekolahnya, ya kan? Dari Komedi nyanyi, nggak ada ya? dari apa? Cuman komedi aja yang nggak ada sekolahnya. Karena komedi itu apa ya? Memang harus spontan, nggak bisa meniru gitu, nggak bisa. Kalau aku loh ya. Tapi kalau Mami Nunung pas habis make gitu, kalau pas ngelawak tuh memang juga jadi lepas. Iya, aku ngelawak lepas. Lebih pede. Lebih pede. Sempet Sule sama Andre tuh bilang bahwa Mami ini kok sekarang lawaknya brutal gitu. Gak, brutal bukan yang ngaco, yang ngacak enggak kok. Sekarang berani gitu. Kalau dulu memang ya karena aku kumpul sama mereka kan nggak setahun 2 tahun. Mereka tahu aku tuh ngelawaknya gimana. Cuman sekarang agak brutal ya gitu. Itu agak dek aku. Duh kok gitu apa ya? Duh kebaca nih gue nih gitu kan. Tapi Mbak Nunung pernah nggak sih? Saya penasaran. Pernah nggak lagi sedih harus ngelawak tuh pernah? Ya pernah lah Mas, pernah banget gitu lagi. Tapi ya Kelihatan nggak? kan aku ngelawak nggak sehari 2 hari, jadi bertahun-tahun. Jadi pasti temen tahu lah kita lagi ada masalah ngelawak itu, ya mereka pasti tutupin gitu loh. Pasti. Dan itu. udah tahu porsi bagian-bagiannya Iya, itu kayak pasti. gimana ya. Orang kan kalau ngeliat Mami Nunung atau ngeliat kita di sini, dilihatnya terkenal, uang punya, Senang-senang aja senang aja, bahagia. Postingan Instagram kan yang dilihat orang kan happy gitu kan. Apa yang bikin depresi apa? Jadi aku memang pernah kena kayak depresi, bukan depresi ya, kayak panic attack gitu ya. Panic attack tuh kayak gelagapan. Iya, gelisah. Gelisah. Sampai sekarang gitu. Sampai sekarang. Sampai sekarang aku masih merasakan itu, dan itu datang tiba-tiba gitu. Jadi pas lagi nggak ada masalah, pas lagi bercanda, kadang-kadang lagi pas make up gitu, deg-deg. Tapi suamiku udah tahu banget kalau aku udah bilang, "Pak, aku deg-degan," gitu. Dia udah tahu, langsung ngambil obatnya gitu. Nih, udah minum obat dari Prof itu ya. Langsung diminum, ya udah enak gitu. Memang masih suka, cuman memang nggak aku minum tiap hari, cuman kalau lagi Berarti kan ini obat dari seorang psikiater ya? Iya. Dari dokter, dari psikiater. Nah, ini buat yang di rumah juga biar tahu nih obat-obat seperti ini nggak boleh sembarangan. Karena ini ada hukumnya juga. Ini Ya, termasuk betul. narkotika loh. Termasuk narkotika kalau Anda nggak punya resep, Anda belinya sembarangan, nggak punya resep, ini nggak boleh sebenarnya. Aku ada resep dari Prof Sasanto Dharmawangsa. Ya, Oke. Jadi maksudnya biar orang tahu bahwa ini ada resepnya. Ini Ada. beneran ke psikiater dulu. Nah, tahu nggak yang nyebabin panic attack-nya apa? Jadi gini loh Mas, aku dulu itu kan panik itu tiba-tiba aja. Kalau kena macet aku nggak bisa ya, karena aku tuh kalau kerja nggak mau ditunggu gitu loh. Lebih baik aku nunggu dari awalnya gitu. Jadi kalau kena macet tuh udah deg-degan gitu. Awalnya kayak gitu, terus tiba-tiba lemes gitu. Pusing kayak vertigo gitu, lemes. Terus aku datang ke salah satu rumah sakit. Aku kepengen ketemu sama salah satu profesor dokter dokter A ini, karena dia ahli saraf. Nah kalau ketemu dokter ini harus rawat inap dulu, nggak bisa ketemu. Ya udah nggak apa-apa, rawat inap nggak masalah. Yang penting aku bisa ketemu. Nah pada suatu saat aku rawat inap, cuman nggak ketemu sama dokter itu. Akhirnya ketemu sama wakil dokter, asistennya dokter itu. Terus asisten dokter itu tiba-tiba ngejudge aku gini, kamu kena stroke. Hah? Ya gitu, iya. Padahal sehat. Sehat. Nah, kalau stroke kan kerasa. Nggak ngerti, iya. Dan aku tuh nggak diinfus, nggak diapa-apain. Tiba-tiba, ayo kamu belajar jalan loh. Aku nggak ngapain kamu belajar jalan. Terus Ini lucu loh, Say. Kamu jangan sampai lupa nama kamu, jangan lupa alamat rumah kamu. Bentar. Ini kok kayak film Warkop sih? Nggak tahu itu awalnya. Kan Mas. ada tuh di film Iya. Warkop yang dokternya beda, ternyata datang. Tiba-tiba aku digituin Mas. Kan gue jadi stres Mas. Aku nangis sama suami, pulang. Aku gitu, gak mau aku pulang aku Mas. Nah itu terngiang-ngiang terus, semakin menjadi-jadi aku Mas. Jadi kayak panik attack, jadi kayak deg-degan. Iya, pastilah. Denger terus suara itu. Mbak Nunung ini berarti gampang traumatik. Jadi aku kayak orang pingsan apa-apa. Pikiran. Aku dikasih tahu, udah kamu kalau mau periksa ke Singapura aja. Ya udah mau Ke check up Singapura ke lah. Singapura. Ternyata di sana aku cek semuanya kan Mas, saraf. Memang ada gangguan di otak aku, kekurangan oksigen. Oke. Udah, jadi nggak ada oksigen yang masuk di dalam otak. Jadi disuntik terus Mas. Jadi suntik itu pertama 20 kali di kepala sini. Kruk gitu suntik. Terus berapa bulan kemudian 12 kali. Sampai hampir 1 tahun aku. Dan sembuh? Sembuh.
Terus dia bilang, udah kamu udah sembuh, udah nggak usah balik ke sini lagi, kamu ke Indonesia cari psikiater, gitu aja. Ya udah, terus aku akhirnya ke Dharma Wangsa, ketemu Temulah Prof. dokter Sasanto, itu psikiater kan. Akhirnya aku dikasih obat buat penenang. Untuk ya. penenang. Tapi pas Mbak Nunung kemarin sempat tertangkap dan sempat rehabilitasi, katanya sampai sekarang Mbak Nunung masih menjalani rehabilitasi untuk memaintain itu. Masih laporan gitu loh. Karena memang belum habis kan masa. Sebetulnya kan aku kena 1,6, terus aku kan udah menjalani sepertiganya ya, seperapanya itu. Jadi yang kesananya aku cuman datang lapor, cek urin. Cek urin masih? Masih. Setiap apa itu Mbak? Setiap seminggu sekali. Seminggu sekali? Oke. Cek urin masih. Nah yang membuat sekarang kan kadang nih orang misalnya narkoba tuh bisa kambuhan. Kita lihat bahwa banyak artis Ya yang banyak Kamengo ya. Kamengo senior lah, kita anggap aja ada yang masuk keluar masuk lagi gitu. Apa yang ngebuat penonton nih misalnya bisa yakin bahwa titik balik Mbak Nunung udah saya nggak akan pakai lagi? Atau memang tidak ada orang yang bisa menjanjikan itu sebenarnya? Ya itu kembali lagi ke kita, gimana kita masih bisa dipercaya. Jangan dipercaya ke orang luar dulu, ke keluarga dulu yang paling penting gitu. Nah, jadi aku menunjukkan ke keluargaku dulu. Kalau orang lain ya biarkan itu berjalan sendiri gitu ya. Bulan aku kan udah gede-gede. Pokoknya kalau mamah masih pakai lagi, kita semua pakai. Sekalian gitu ya. Ya sekalian ayo bareng-bareng hancur-hancuran sekalian. Aduh, aku nggak bisa ngebayangin kalau keluarga aku kayak gitu, enggak deh. Ya hancur biar aku aja pada Dan saat. sekarang tuh dijagain loh. Apa? Dijagain sama keluarganya. Iya, jadi kalau pulang Ya syuting takutnya gitu, balik ke titik nol Mas. Kadang kalau tahu lagi keluar edunnya kan takut-takutnya bener nggak saya? jadi pulang syuting itu buka kamar udah ada cucu-cucuku semua itu sampai mereka tidur sampai aku tidur. Pokoknya mereka nggak ada istilah lu kunci nggak ada pintu celah. deh. Ada nggak keinginan tiba-tiba misalnya saat ini gitu, tiba-tiba lagi malam sendirian, pakai enak nih gitu, ada nggak? Atau udah nggak ada sekarang? Aku sekarang nggak pernah kepengin sendiri Mas. Karena aku masih takut. Karena tahu kelemahannya. Ya, aku jadi nggak mau kepengin sendiri. Jadi aku harus sama keluarga terus tidur juga harus sama anak-anakku yang kecil-kecil, cucu-cucuku. Terus Dan itu kadang-kadang nolong ya? Iya, nolong banget itu. Kadang weekend itu aku ke puncak atau kemana sama keluarga semua. Jadi pokoknya aku nggak mau sendiri. Jadi walaupun keluarga sempat kecewa pastinya Iya, Mbak pasti Nunung, kecewa. tapi peran keluarga juga Penting sekali. Peran keluarga nomor rehab 1. terbesar tuh mungkin dari keluarga bukan dari obat-obatan malah ya. Dari keluarga. Oh. Ya jadi intinya jangan bengong ya. Iya. Jangan sendiri, pokoknya aku jangan Ya sampai aku bengong aja sendiri. kesambet saya kemasukan setan, apalagi kemasukan narkebes ya Wara. Nah oke. Nah, anak kan sempat ngobrol juga sama saya nih. Anak begitu ngeliat terus marah, terus bilang oke kalau mama pakai semuanya pakai gitu. Tapi anak sempat marah tidak? Nggak marah anak-anakku karena aku udah pada saat aku di Polda ketemu anak-anak ya mereka nangis gitu ya, kekecewaannya bukan marah cuman ya kecewa lah pasti. Mereka nangis tapi mereka support aku, mereka tetap mama kuat, mama ini ya mereka ya cuman bisa gini, mau marah apa, udah barang terlanjur udah terjadi gitu kan, mau diapain lagi. Yang penting kan anak-anak gimana selama mamah di dalam, anak-anak gimana paling gitu. Oke. Tapi kan pasti akan nanya, anak pasti akan nanya kenapa sih ma pakai itu, kenapa sih gitu. Alhamdulillah sih nggak ada pertanyaan kayak gitu. Anak-anak cuman mereka ngelihat saya nangis dan saya juga nangis. Saya minta maaf ke anak-anak saya. Udah gitu aja. Jadi ya. daripada menghakimi ibunya, lebih baik mensupport ibu. Iya, iya. Ya. Kekurangan Nunung apa? Ya saya gampang marah. Temperamental juga ya, Aku termasuk kalau sama keluarga cepat marah, tapi ya cepet banget aku luluhnya. Cepat percaya orang? Ya, aku cepat percaya sama orang. Itu aku banget gitu. Jadi aku tuh nggak bisa nggak percaya sama orang. Selalu percaya sama orang. Nah itu kekuranganku. Walaupun kadang-kadang dibohongin apa, ya itu kekurangan. Kemarin ketangkep narkoba juga gara-gara percaya sama orang. Iya. Iya. Awalnya kan gitu. Iya loh, tapi bener loh. Karena terlalu percaya sama orang itu bukan sifat yang baik ya. Iya. Karena kita jadi nggak tahu apa maksud orang tersebut ya. Ya, makanya mulai sekarang juga aku sudah mulai apa ya Mas ya,
berteman dengan seorang itu juga mulai jaga jarak, mulai Mengecilkan circle yang Mami jadi Nunung gitu. ya. Jadi terus ya deket sama keluarga. Dekat dengan keluarga. Oke, kita akan break dulu. Habis ini kita akan tanya-tanya lagi Mami Nunung. Mas Ian nggak dibawa, Mas? Mas Ian nggak dibawa, Mas. Ikut Mas Ian sih. nggak dibawa? Oh, dia selalu ikut. Selalu ikut. Oh iya. Oh itu termasuk salah satu terapi kan? Iya, terapi. Termasuk salah satu Terapi kita terapi. berdua. Setelah yang satu ini tetap di OOTD, obrolan of the day. Jangan cerita itu. Jangan cerita itu. You're beautiful, the scars that you're beautiful. Balik lagi di OOTD, obrolan of the day. Oke, jadi langsung aja di segmen ini adalah be honest, artinya harus menjawab jujur. Mami Nunung akan menjawab 3 dari 5 pertanyaan, itu ada rules-nya dan menjelaskan kenapa itu dijawab. So, this is be honest dengan Mbak Nunung. Oke, Mami, Ya. silakan baca. Ada 5 pernyataan yang ada di sana. Ya. Yang sekiranya pernyataan itu Mbak Mami banget. Oh iya. Ini ada pertanyaan yang 2 sama 5 tuh hampir sama ini. Dicoret, Oke ngerti nggak? Coret gini ya. Ya, boleh. Baca lagi yang benar. Iya, saya kecewa dengan diri saya sendiri. Benar. Saya punya dosa yang tidak bisa diampuni. Oke. Dan saya menghibur orang tapi saya Butuh dihibur. butuh dihibur. Benar. Lanjut Mami Nunung. Ya udah ini 3 ini. Saya merasa gagal menjadi seorang ibu enggak? Enggak. Karena narkebas kemarin? Enggak. Sulit memaafkan Mas Ian? Oh enggak, saya memaafkan. Bentar, gimana caranya seseorang bisa memaafkan suaminya ketika tahu kalau suaminya pernah dengan wanita lain? Ya karena memang pada saat suami saya tidak benar itu karena memang kita tidak sehat. Selama kita sehat baik-baik aja, nggak pernah ada masalah kayak gitu. Berarti karena memang sadar bahwa Iya, keadaan kita- tersebut iya, memang lagi Kita berantakan. sama-sama lagi nggak sehat pikiran kita gitu loh. Kalau pas rumah tangga lagi sehat, terus tahu-tahu salah satu pasangannya selingkuh, itu baru nggak ngerti benar. lagi, baru nggak benar. Itu nggak benar, Dad. Memang kalau sekarang ini, Mas sekarang ini ya, tapi nauzubillah min dzalik jangan sampai karena memang bukan tipe suamiku yang kayak gitu loh. Jadi ya kita baik-baik aja. Kalau seandainya sekarang ini sudah tidak menggunakan narkoba, tiba-tiba selingkuh, Mami Nunungnya gimana? Loh, Orang Ya, nggak aku ada pasti- kejadian kok disuruh berimajinasi tuh piye toh? Kue tuh piye toh? Hah? Orang keluarga lagi harmonis ya Mbak? Enggak sih kalau lagi sehat sih ya awalnya ketemuan kan juga baik-baik aja. Baik-baik. Mas. Iya. Ya lu nanya juga jangan kesian Mbak Nunung baru rehab, baru kerja bener. Lu suruh mikirin dia ditinggal sama suaminya lagi. Orang gue bilang yang selingkuh dia kok. Ya Nunung mau selingkuh sama siapa? Yang mau. Lu yang aneh. kenapa? Yang mau Nunung. Wah, tuh, wah, lu yang jahat. Lu jahat lu. Pasti nggak mungkin laku ya aku. Lu jahat lu, beneran nih. Ih, julid banget jadi cowok, julid banget. Julid banget. Ih, senang banget. Ih, julid lu beneran. Ih, senang banget. Ih, julid Enggak banget. beres ya, Mam. Mam, coba Mam. Iya. Saya menghibur orang tapi saya justru sangat butuh dihibur. Emang sosok Mami Nunung itu termasuk sosok yang selalu kesepian, lonely? Kalau kesepian pasti tiba-tiba merasa bahwa aduh gue butuh hiburan ya. Makanya gue sering nonton kayak nonton wayang. Itu apa? Karena aku kepengen hiburan. Iya. Aku kemana ke Senen sana ada Yo, wayang orang Barata. Barata. Itu aku pasti sering banget ke sana sama keluargaku nonton sama ngasih Bala-bala, ya kadang-kadang gitu. makan sate ayam di depan. Sama Endol ya, Mam, ketoprak. Gitu. Jadi aku memang masih butuh hiburan gitu loh. Walaupun aku suka menghibur orang. Saya merasa gagal menjadi seorang ibu, enggak ya, Mam? Enggak. Saya punya dosa yang tidak bisa diampuni. Ya. Saya pada saat saya kena kasus narkoba, saya bisa memaafkan diri saya. Tapi ini dosa yang nggak bisa saya maafkan adalah sama orang tua saya.
sama ibu bapak saya. Karena satu, bapak saya belum bisa membahagiakan bapak saya sampai bapak saya nggak ada. Pada saat saya sukses, saya bisa membahagiakan ibu saya walaupun akhirnya saya mengecewakan ibu saya. Kita pernah mendengar, mungkin kita bisa sama-sama baca dulu ya. Ini ada headline-nya Mbak Nunung. Hidupnya tak selucu lawakannya. Nunung pernah melempar uang ke ibunya karena lelah cari makan dan 4 kali nikahi berondong. Saya pernah melempar uang di depan muka ibu. Ini yang kamu cari kan, Bu? Ungkap Nunung dengan suara gemetar, menahan air matanya menetes. Tapi begini loh, kadang-kadang memang anak kerja terus untuk orang tuanya juga. Mungkin orang tuanya pengen anaknya cari uang, bisa loh. Ya. Itu banyak yang seperti itu. Karena merasa orang tua bahwa anaknya sanggup untuk mencari dan sedangkan orang tuanya enggak. Betul. Gitu Dan ya. kadang-kadang bukan untuk orang tuanya, adiknya, kakak, Keluarga besarnya ya. Dan orang capek itu normal, orang capek itu wajar gitu. Jadi kejadian itu Mbak Nunung teringat terus sampai sekarang. Sampai sekarang. Apa sih waktu itu yang kenapa sehingga ada omongan besar, marah besar sehingga Mbak Nunung melakukan hal itu? Udah nggak usah cerita itu. Ya, kuat ya Mbak. Jangan cerita itu. Jangan cerita itu. Jangan cerita itu. Maaf Mbak Nunung kalau tim dari OTD mengingatkan kembali tentang cerita itu. Tapi justru saat ini Mbak Nunung bisa tahu bahwa apa yang sebenarnya kemarin Mbak Nunung lakukan itu sangat menyakitkan hati Mama ya Mbak? Iya, pasti. Ya. Tapi saya yakin juga orang tua Mbak Nunung pasti bangga ketika ngeliat Nunung ada di TV, sukses dan sebagainya, pasti bangga. Dan wajar untuk seorang anak kadang-kadang kesal sama orang tuanya itu wajar. Sangat wajar karena memang capek, kadang-kadang kita kerja capek dan orang tua kadang-kadang menuntut juga banyak, itu wajar. Tapi biar gimana pun ya udah, itu orang tua kita yang udah lewat, biarkan dimanapun mereka berada kita buat mereka tetap bangga akan kita. Gitu Mbak Nunung. Mbak Nunung, kalau misalnya Mbak Nunung mau bilang sesuatu ke Ibu, apa yang Mbak Nunung mau sampaikan? Mungkin kalau maaf aja, ya maaf aja mungkin belum cukup. Tapi ya sepantasnya tetap harus minta maaf. Saya bangga menjadi anak ibu. Saya bangga menjadi anak ayah. Walaupun saya sempat membuat kesal mereka, membuat kecewa mereka. Saya tetap bangga jadi anaknya, orang tua saya. Jadi Mbak Nunung tadi ketika memilih tulisan saya sempat kecewa dengan diri saya sendiri itu Mbak Nunung? Iya. Karena sampai saya nggak bisa memaafkan diri saya sendiri sampai sekarang. Sampai sekarang? Saya belum bisa move on. Saya masih nangis tiap hari. Karena ibu saya nggak ada pada saat saya masih direhab. Dan ibu saya sakit pada saat saya kena masalah. Itu pertama kali yang nonton berita saya ibu saya. Terus dia ngetokin pintu anak-anaknya. Itu kakakmu kenapa? Mbak Yumu kok ditangkap polisi? Mbak Yumu kok ditangkap polisi? Akhirnya adik-adik saya, kakak-kakak saya nelpon ke keluarga yang di Jakarta, ya cuman menyabarkan ibu. Dan pada saat itu ibu langsung sakit sampai tidak ada. Sakit apa? Tahu nggak? Atau Kanker sakit? lidah.
Sebelumnya harusnya Sebelumnya kayak cuman belum sakit banget, jadi cuman kayak panas dalam gitu loh. Panas dalam udah waktunya cepat sekali kan Mbak Nunung. Iya. Direhab cuma berapa bulan kan? 8 bulan ya. 8 bulan itu? 8 bulan ibu saya sakit sampai nggak ada. 8 bulan itu. Dan itu nggak sempat lihat berarti? Saya sempat lihat sekali, lihat pada saat ibu dikatakan kritis, saya pulang. Saya diizinkan sama RSKO untuk jenguk ibu dengan kawalan ya. Saya lihat di rumah sakit cuman karena memang izinnya cuma 1 hari, udah ibu saya sudah mulai kayak nggak sadar Tapi gitu. sempat ngomong? Ya, saya sempat ngomong, saya minta maaf, saya cium kakinya ibu saya di rumah sakit. Ibu saya cuma, kamu kuat ya Dok, kamu harus kuat. Ibu bilang gitu. Iya, saya bilang gini, saya kuat Bu, ibu sembuh ya, ibu nggak usah sakit. Iya, ibu nggak sakit. Jadi pada saat itu Mbak Nunung masuk, baru ketahuan baru itu Berat kanker ibu lidah. saya ya. Sampai nggak ada. Oke ya, mungkin waktunya aja yang bersamaan kali Mbak Nunung ya. Saya yakin bukan karena kejadian itu sih menurut saya, karena mungkin waktunya bersamaan. Kadang-kadang suami saya juga nasihatin saya, kamu nggak bisa menghakimi diri kamu sendiri terus menerus. Ini memang semua sudah jalannya, udah takdirnya, tapi ya kembali lagi saya sampai sekarang belum bisa memaafkan diri saya sendiri. Baik. Ya tapi apapun itu manusia punya sisi gelapnya, punya masalah dalam hidupnya, punya pemikiran yang mungkin harus dilupakan dalam hidupnya, punya masa lalu. Yang paling penting adalah bagaimana kita melihat masa depannya setelah yang satu ini. Jangan mana-mana, tetap di OOTD, Obrolan of the Day. Dia pernah beli korset 250 juta. Ngaruh, Mam. Ngaruh sih. Oh ya? Cuman sekarang udah nggak muat. Dreams is all it's gonna take. Balik lagi di OOTD, Obrolan of the Day. Maaf ya, tadi udah bikin Mami nangis. Mas Teddy sekarang seneng, Iya. udah bisa nge-tag ke band. Ya, saya tahu. Jadi itu kalau tandanya ngomong- kamu udah akrab sama band. Bukan, saya tahu kalau ngomong nggak usah pakai celah, langsung disambung. Iya, Langsung, gitu. Langsung. Iya toh. Oke, tapi udah. Pokoknya yang penting sekarang bahagia ya. Ya, Mami Kedepannya harus move on. Berlian udah tambah banyak di tangan, udah rame lagi ya toh, Say. Amin. Jangan kan berlian. Dia pernah beli korset 250 juta. Ngaruh, Mam. Ngaruh sih. Oh ya? Cuman sekarang udah nggak muat. Ngaruh sih. Nggak, itu beli itu karena sehat, pengen Nih, sehat. Nunung beli korset ratusan juta, sabunnya untuk sekali cuci aja harganya 1 juta. Iya. Ini pas kapan? Sebelum maskap apa setelah maskap? Sebelum. Oh. 250 juta tuh satu. Enggak, satunya 50 juta ya, Mam? Jadi satu set gitu, ada bra, terus kayak Korset. buat korset tangan, terus korset ini, terus celana, terus ada beberapa. Bisa gerak, Mam, pakai gitu, Mam? Bisa Mas. Aku gini loh, kapan itu kan aku sakit kayak apa ya Mas? Rematik. Enggak, kaki itu kalau berdiri lama sakit banget, terus pinggang ini sakit banget, terus coba disuruh pakai korset itu alhamdulillah dipakai terus sih sampai sekarang hilang. Oh, sampai sekarang? Iya, sampai sekarang Berarti sih. itu korset buat apa? Ya buat kesehatan. Buat kesehatan. Iya buat kesehatan, tapi alhamdulillah juga ada turun sih badan, agak turun lumayan Ya sih. karena susah makan ya. Enggak Mas. Kan kepencet. Enggak enak kok dipakainya. Masih tak gantung itu di kamar Mas. Cuman kapan aku kecilan gitu udah agak Van, mulai berarti mungkin muat, Van. Korset. Lu bayarin gue deh ulang tahun. Beliin gue korset itu coba. Ada. Mami Nunung nggak dipakai lagi. Mana? Enggak muat Mas, saya aja enggak muat. Nggak muat. Seneng banget ya ketawanya. Ih, jahat banget ya orang-orang ini. Gak apa-apa, is okay, bro. Ya kan? Mam, tapi kemarin Mami sempat di dalam 8 bulan. Mengganggu keuangan dan Oh pasti, pundi-pundi nggak, Mam? pastilah ya. Karena memang aku ini tulang punggung keluarga, jadi pemasukan dari keluarga itu aku ya. Jadi setiap minggu gitu aku mesti transferin mereka semua gitu. Sempet jual salah satu aset juga, karena ya mau dengan tabungan saya, alhamdulillah sih masih ada waktu itu ya. Cuman kan karena 8 bulan itu kan cukup lama, kalau nggak ada pemasukan sama sekali dan saya harus menghidupi sekian banyak. Ya. Sekian banyaknya keluarga ya. Anda tuh terlalu baik nggak sih? Kenapa? Terlalu baik nggak sih? Ya kalau sama keluarga kan
Harus, Mas. Memang udah jalurnya gitu, iya, bukan tapi yang kan, baik. Oke ngerti, tapi kan bisa juga dengan pemikiran loh, ini keluarga-keluarga yang sudah besar, yang udah bisa sendiri, kenapa nggak mereka ya udah jalan. Banyak, Mas, teman-temanku yang nasihatin aku kayak kamu jangan memberi Manja. Ikan terus. Ikan. Jadi kamu harus memberi kailnya gitu loh. Ya aku sudah beberapa kali kayak gitu, cuman ya gimana? Memang aku harus bantu mereka, jadi ya nggak bisa karena memang salah satu janji aku ke almarhum ayah pada saat itu, ayah waktu besok pagi nggak ada, ayah bilang aku titip keluarga, titip adik-adikmu, titip kakak-kakakmu, aku bilang iya. Terus bapak saya paginya nggak ada, jadi itu kayak apa ya, kayak Tanggung jawab janji yang udah Mbak. ya Ya benar, utarakan. tanggung jawab janji, ya saya ngerti. Tapi kan ada kadang-kadang yang kita lagi kerja, kita capek kerja, tiba-tiba kita harus transfer, gila ini uang gua kerja begini. Tapi itulah kalau orang di daerah itu seperti itu. Mungkin bukan hanya Mami Nunung, Soimah pun begitu. Jadi dulu tuh aku kerja sama Soimah tuh, yo kayak Mbak Nunung gitu. Jadi kerja itu udah bukan untuk suami dan anak-anak, tapi sak keluarga nih kabeh. Keluarga Yo besar. ngono, keluarga besar yang ngono. iya Soimah juga kayak gitu. Ngono. Oke, ini kalau saya dibahas panjang sih. Saya tahu ada satu orang komedian legenda senior sudah meninggal, wanita. Saya nggak mau sebut namanya. Yang kerjanya hanya untuk keluarga sampai beliau meninggal. Ya. Mungkin tahu lah. Dan ketika meninggal, ya hartanya habisnya untuk keluarganya akhirnya. Nah Mbak Nunung, nggak apa-apa kalau begitu. Ya yang aku bisa lakukan buat keluarga cuman ini, Mas, karena apa ya, Mas, sampai detik ini aku bisa begini ya karena mungkin salah satunya dari keluarga aku juga gitu loh, Mas. Aku kerja buat keluarga, jadi ya mungkin rezekinya jadi keluargaku juga. Oke, saya ngerti sih, tapi kan ya sudahlah. Tapi kan ada pemikiran juga, misalnya kalau di luar gitu ya, ada orang-orang yang misalnya anak usia 18 tahun pergi dari rumah. Ya. Ada. Kerja loh, karena belajar bertanggung jawab supaya nanti ketika ditinggalkan dia bisa bekerja sendiri, dia bisa survive maju ya. sendiri. Tapi saya rasa pasti itu juga dipikirin lah ya. Sudah. Pasti dipikirin Alhamdulillah juga. Oke, apa enggak capek? Ya kalau kita bicara capek, Mas, kerja apa sih yang nggak capek? Ya kan, yang duduk-duduk aja juga capek, apalagi kita kerja dengan tenaga pikiran, pasti capek. Tapi ya kembali lagi, aku bahagia di tengah-tengah keluargaku, jadi capek aku tuh hilang di tengah-tengah keluargaku gitu loh, Mas. Oke. Ya, setidaknya masih bisa mendapatkan kebahagiaan itu lah. Iya, iya. Dan mungkin Mbak Nunung ngasih, memberi dan sebagainya bahagia juga gitu kan. Bahagia. Ya. Karena kalau kita tahu mereka susah dan kita nggak ngasih, kita juga stres juga gitu ya. Tapi itu kan bahagia versi Mbak Nunung kan. Sekarang kita lihat bahagia versi polling. Ya Allah, bahagia orang aja sampai di polling ya. Apakah Nunung benar-benar bahagia? Oke. Ini menurut netizen ya Mbak, bukan Ya. menurut kita. Pasti banyak yang bilang enggak nih. kalau Ya netizen. atau tidak? Kira-kira Mbak Nunung apakah benar-benar bahagia atau bahagia peres? Oke, kita lihat hasil pollingnya. 43% mengatakan Mbak bahagia. Tapi 57% mengatakan Mbak tidak bahagia. Kalau versi Mbak Nunung? Ya aku sih 100% bahagia. Oke. I love this. Saya suka banget dengan jawabannya. Ya. Di antara setuju atau tidak setuju, itu relatif. Iya. Ya. Saya pribadi, saya bisa mengatakan saya nggak setuju sama Mbak Nunung 100%. Iya. Tapi saya setuju satu hal, Anda orang baik. Amin. Anda orang baik. Amin. Karena nggak semua orang bisa memikirkan seperti itu. Amin. Karena kalau bener apa enggak kita nggak pernah tahu lah ya. Tapi bener apa enggak itu buat keluarganya, baik apa enggak kita nggak tahu. Tapi Andanya orang baik. Amin. Mbak Nunung, Ya. tapi sukses terus. Amin. Ya. Sehat yang paling Sehat. penting. Yang paling penting Jauhi sehat, narkoba. Tuh, Ya. tetap eksis, tetap berkarya. Santika, jengong. Ya. Mira Santika cukup nyanyi aja Mira Nyanyi, Santika. benar. Tetap berkarya. Amin. Amin. Tapi satu hal nih Mbak Nunung, saya belajar satu hal yaitu cara bahagia sebenarnya dari Mbak Nunung. Dan sebenarnya gue mau nyambungin ke lu, Van. Kemarin itu saya ngelihat Instagramnya Ivan nggak salah ya, tentang tahun 2020, bener nggak sih lu yang nulis? Apa Tahun maksudnya? 2020 ini kita harus belajar apa gitu? Iya. Apa itu kata-katanya? 2020 ini kita harus bisa
Tunggu, gua lupa. Itu bagus kata-katanya. Ya itu dia. Itu makanya. bagus kata-katanya. Saya ngomong kan barusan. Handphone gua hilang, maling. Mana handphone Eka? Cepat ambil. Tunggu. Nggak ada. Tunggu. Padahal nih ending loh ya. Ya, Maksudnya tunggu. di endnya bagus gitu padahal. Ada di sini. Tunggu. Padahal harusnya menginspirasi Ya, loh. ini menginspirasi, Dad. Saya udah bangun loh. Iya, nih bangun, ntar gua bangunin lagi. Tenang. Oke. Jadi, ulang ya. Iya. Jadi, Igun itu ngepost sesuatu dan ketika saya baca, wah ini bagus banget. Nih. Apa itu? Best quote for 2020. This is not the year to get everything you want. This is the year to appreciate everything you have. Jadi, Apa mas? Apa kuy? Artinya apa? Artinya apa? kalau TS yang kok oke lah. Ada yang ngepost loh Pak. Jadi tahun ini, Jadi tahun ini, apa tadi? This is not the year to get everything. Jadi tahun ini itu bukan untuk mendapatkan banyak hal, tapi menikmati apa yang kita punya aja gitu. Mensyukuri, intinya bersyukur. ya, tahun ini bukan saatnya kita untuk mendapatkan segala sesuatu yang kita mau, Ya. tapi tahun ini adalah saatnya kita menghargai apa yang kita punya. That's right. Dan itu mungkin adalah salah satu cara berbahagia. Menghargai apa yang kita punya. Seperti Mbak Nunung, ada keluarga di sekitarnya, ada cucunya, ada anaknya di kamar dan sebagainya. Itu bikin bahagia. Bersama-sama dengan keluarga itu bikin bahagia. Dan berterima kasih karena kesempatan itu masih ada. Menghargai apa yang kita punya. Mbak Nunung, terima kasih banyak. Sama-sama, Sukses Mas terus, Didi. sehat terus. Makasih Mbak Nunung, aseku bocor loh. Sekali lagi terima kasih Mbak Nunung dan terima kasih semuanya udah menikmati OOTD obrolan of the day.